Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebelum kita mulai kajian ini kita akan membaca hadis untuk penyemangat dalam kita ini beramal. Untuk malam ini kita baca hadis mengenai akhlak. Hadis mengenai akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul adab wa zuhdi wa ghairihima, bab menerangkan adab, zuhud dan selain. Adab itu tata krama, zuhud itu hati tidak mencintai dunia, walaupun kenyataannya dunia ada di tangannya. Zuhud. Walaupun nayanya Mercedes, rumahnya tingkat, kalau hati nggak cinta dunia, itu zuhudnya. Tetapi walaupun nggak punya apa-apa, bajunya tambal-tambal, hati isinya dunia, itu bukan zuhud, itu cinta dunia. Cuman nggak kesampaian. Terkadang dalam penafsiran ya, lihat orang kumuh, wah ini zuhud ini. Lihat orang kaya, sombong sekali orang. Hal ini pernah dialami oleh Imam Syafi'i ketika di Mekah. Beliau orangnya dalam segi harta rata-rata biasa dan katakan miskin. Pindah di Madinah, Imam Malik itu kaya raya. Sempat dalam hatinya, ini kok ulama kaya ini gimana? Kemudian selepas mondok sama Imam Malik, beliau hendak melanjutkan perjalanan mondok di Irak, berguru sama Hasan Syaibani. Sama Imam Malik dikasih ongkos plus bekal. Mulai begini kalau ulama kaya ya. Enggak sekedar ngasih ilmu, bisa ngasih harta. Sampai di Irak ketemu Imam Hasan Syaibani, ngitung duit masuk di depan rumah. Lalu dia melihat Imam Syafi'i agak aneh, tanya, di mana ya Bapak, kenapa? Terus kata Hasan Syaibani, gimana pendapat kamu kalau uang ini bukan sama orang fasik? Oh jangan, nanti dia gunakan ini untuk maksiat itu, maksiat ini. Ya sudah, berarti cocoknya yang bukan saya. Dengan dipegang seorang ulama yang soleh, hanya untuk kebaikannya banyak. Seperti itu, meluruskan sedikit kesalahpahaman mengenai zuhud. Zuhud itu letaknya dalam hati. Ketika hati kita tidak mencintai dunia, itulah zuhud, walaupun kenyataannya dunia ada di tangan kita. Dan kalau salah pahami nanti baju bagus-bagus disobek, ditambal. Nah, ini gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an bin Amr radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Mau enggak kamu saya beritahu mengenai orang yang paling dekat kepadaku, yang paling aku cintai? Wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah, dan yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat. Sahabat itu kalau dikasih tahu amalan, mau nggak saya kasih tahu amalan? Mau nggak saya kasih tahu orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat? Fa'adaha salatan aw marratain. Rasulullah mengulangi pertanyaannya 3 kali atau 2 kali. Jadi biasa Rasulullah mengulangi itu supaya
perhatian sahabat tuh. Nah seperti itu. Seperti kalau kita ngajar ya, kita mau ngasih sesuatu bilang kita kan dengannya tuh. Nah seperti itu. Sungguh-sungguh fokus sebenarnya. Beda kalau terus saja kan. Jari-jari itu biasanya kalau salam sekali belum dijawab, 2 kali, 3 kali, supaya orang tambah fokus. Maksudnya seperti itu. Dan ini dilakukan Rasulullah. Bahkan Nabi Rasulullah ya Rasulullah. Ahsanukum khuluqan, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Di orang yang paling baik akhlaknya, itulah orang yang paling dicintai Rasulullah dan yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena zaman-zaman fitnah ini paling susah ya latihan yang satu ini, latihan akhlaknya yang paling susah. Wa in abadakum illa ilayya wa an adakum minni fil akhirah aswaqukum akhlaqan, dan yang paling aku benci kata Rasulullah dan yang paling jauh dengan kelak dari akhirat adalah yang paling buruk akhlaknya. Maaf walaupun kita ya ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, kalau akhlak kita buruk itu dibenci Rasulullah. Jangan akhlak kita dengan manusia. Seorang wanita yang ahli ibadah karena akhlaknya nggak baik sama kucing, kucing dikurung, nggak dikasih makan, nggak dilepas, nggak mati, maka orang katakan dia benar, dia di dalam Islam. Apalagi kalau akhlak kaitannya dengan manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang iman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mahyarukum hiyarukum li ahli, dan yang paling baik di antara kalian yang paling baik dengan keluarganya. Penting kita perhatikan. Bukti dakwah kita diterima oleh Allah ya, itu kalau keluarga kita senang sama kita. Setelah kita keluar 3 hari ya, pulang ke rumah, istri tambah cinta ya, anak-anak tambah sayang, bangga ya. Masya Allah, bapak saya betul-betul hebat, dakwahnya berhasil, dakwahnya berhasil. Jadi semakin lama dakwah, semakin baik akhlaknya. Nah ini tanda ciri-ciri apa tadi? Sempurna iman. Karena yang diusahakan iman itu. Iman. Ketika iman masuk, maka akan berubah segalanya. Dan yang paling pertama kali tahu perubahan itu adalah keluarga kita. Seperti itu. Nah, ini sebagai pembuka kajian kita. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis tadi. Artinya apa? Akhlak harus betul-betul kita perhatikan. Makanya kalau dakwahnya Rasulullah, dakwah yang diperintahkan oleh Allah, cara dakwah ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama adalah orang kepada Tuhanmu dengan hikmah. Yang kedua baru wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Hikmah itu bagaimana? Menyampaikan dengan kondisi, kata-katanya disesuaikan, dan orang yang di depan itu disesuaikan kata-katanya. Kata sabda Nabi, berbicaralah dengan orang sesuai kadar akalnya. Ini kira-kira omongan saya ini masuk nggak ini? Dipikir dan lihat situasinya. Itu hikmah. Setelah hikmah ini didapat, baru wal mau'izatil hasanah, nasihat bisa diterima. Kenapa terkadang nasihat tidak diterima? Kurang pas penyampaiannya, tempatnya kurang pas, kondisinya tidak pas. Kemudian wajah dimulihkan hiasan, kalaupun dibutuhkan berdebat dengan cara yang baik, bukan debat kusir. Begitu cara dalam dakwah. Jangan dibalik, debat dulu, baru nasihat, baru gimana nih cara perbaikannya lagi ini. Nah, ini salah. Kemudian sikap dalam berdakwah, yang pertama gimana? Wa
qulil afwa, maafkan yang melakukan kesalahan kepada kita, ya, itu kita maafkan. Wa'mur bil 'urfi, senantiasa istiqomah menyampaikan kebaikan dimanapun tempat. Kemudian wa'rid 'anil jahilin, jauhi tinggalkan orang-orang yang bodoh. Seperti itu. Dalam arti orang-orang yang mencaci, orang-orang yang memaki, orang yang cari perkara, nggak usah ikuti. Itu sikap dalam dakwah, caranya tiga, sikapnya tiga juga. Salah ya? Kemudian dalam Hayatus Sahabat, jadi pembukaan Hayatus Sahabat bab dakwah itu pertama menerangkan bagaimana semangatnya Rasulullah SAW dalam berdakwah sehingga dakwah menjadi hobi. Jadi hobi dakwah menjadi yang paling dicintai dari segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat ingin manusia ini mendapatkan petunjuk dari Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Artinya kalau sudah masuk bab kedua ini, artinya bagaimana manusia ini dapat petunjuk dari Allah, yaitu ilmu. Artinya apa? Setelah orang bertobat harus didungan dengan ilmu juga. Itulah ilmu ma'adil. Kemudian yang ketiga, usaha betul bagaimana orang ini sampai kepada Allah. Nah ini kalau istilahnya dakwahnya sesuai dengan istilahnya yang diharapkan oleh orang tua kita, jadi wali semua. Jadi wali semua. Makanya latihan bertahap-tahap. Setelah kita tentang agama, perdalami ilmu agama, karena apa? Petunjuk itu ya. Orang yang dekat kepada Allah tanpa ilmu tidak bisa. Maka dulu ada yang membuktikan, ada perdebatan. Satu berpendapat soleh saja tanpa ilmu sudah cukup. Terus yang satu berpendapat yaitu orang berilmu kalau nggak mengamalkan ilmunya sama saja. Perdebatan. Lebih baik mana ini? Orang berilmu nggak mengamalkan ilmunya sama orang yang soleh tapi nggak berilmu. Satu berpendapat yang soleh tanpa ilmu, satu berpendapat punya ilmu tapi belum ngamalkan. Maka betul ini dalam kitab I'anatul Talibin juga ada. Jadi dites orang yang soleh tanpa ilmu tadi, ketika ibadah malam dites dengan suara. Ibadah kamu sudah saya terima. Sekarang kamu boleh ibadah ini. Langsung berhenti sholatnya. Wah, ini langsung dapat wangsit dari Allah. Yang satu lagi yang berilmu tapi belum selesai lagi, masih agak-agak. Dicek juga, kamu lagi tanya. Kamu ini coba, saya ini Tuhan kamu, masih nasihat kamu, cepat kamu bertobat. Tengok, kok Allah turun ke dunia apa yang mungkin? Oh, setan kurang ajar, langsung ambil padang, mau dikejar, mau dibunuh. Artinya apa? Orang itu kalau sudah punya ilmu, walaupun agak nakal dikit ajarannya, otomatis ada nabi palsu ngaku nggak mau mengakui, ya, otomatis tidak mau mengakui karena sudah tahu nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad. Ada orang ngaku Tuhan nggak percaya dia karena sudah tahu ya, kita bisa ketemu Allah nanti setelah mati. Artinya apa? Ilmu itu sangat penting. Dan sekarang saya akan baca kitab tasawuf Imam Ghazali. Nah ini masya Allah tipis ya. Memang kalau kita bisa ngamalkan ya insya Allah bisa dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nasihatil muta'allimin wa mau'idatihim liya'lamu wa yumayyizu ilman nafi'an. Nasihat untuk para pelajar supaya mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa shalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad wa alihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir nasib yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun mungkin tampaknya
supaya awalnya susah. Cuman akhirnya dia nanti menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang beruntung. Seperti contohnya para nabi, para rasul, para ulama, wali-wali Allah, wali songo. Awalnya kayaknya susah perjuangannya, tetapi akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia. Itu orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad wa alihi ajma'in, dan salawat dan salam semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad, keluarganya semua. Nah, saya baca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai santriku. Ini nasihat Imam Ghazali kepada santrinya. Jadi ringkasnya, ada seorang santri yang mondoknya sudah puluhan tahun. Nah, kepada Imam Ghazali, ketika pulang dia itu mikirnya apa? Mikir supaya dapat nasihat khusus dari gurunya yang akan menjadi pegangan dalam hidupnya. Ini saya sudah mau pulang, saya minta nasihat khusus dari guru saya, walaupun dikit akan saya jadikan pegangan dalam hidup saya. Maka akhirnya apa? Disetujui oleh Imam Ghazali, akhirnya diberilah ini, dicatat menjadi kitab. Ayuhal walad, wahai anakku, min jumlatil ma nasahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatahu kepada umatnya. Berarti kita termasuk. Qauluhu alaihi salam, ucapan beliau, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari hambanya apabila Allah menyibukkan hambanya tadi dengan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi ini kita rasakan. Ini belum sampai tingkatan maksiat. Ya. Kalau kita sudah disibukkan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, itu salah satu tanda Allah itu sudah berpaling dari kita. Nggak senang sama kita, nggak senang. Maka kita pikir keseharian kita ini, aktivitas saya ini, kita kira ada manfaatnya nggak untuk akhirat ini? Artinya apa? Kalaupun kita bekerja, kerja saya ada manfaat nggak untuk akhirat? Dilihat niatnya. Kalau niatnya ini, masya Allah, supaya anak istri makan rezeki yang halal, berarti sudah dinilai ibadah. Supaya anak istri saya terjaga dari hal-hal yang haram, kerjanya sudah ibadah. Dalam kesalahan megang HP, megang HP. Kira-kira saya megang HP ini manfaat nggak? Kalau sekiranya yang kita tonton, yang kita setel itu nggak ada manfaat, artinya nggak ada unsur pahala, berarti itu juga tanda Allah berpaling dari kita. Duduk kita, ngobrol kita, kira-kira ada manfaatnya? Manfaat dalam ngobrol itu apa? Mengajak orang kepada Allah, mudzakarah ilmu, bicara kebaikan. Nah, kalau majelis kita ini kok sudah sia-sia semua, nggak ada unsur ilmu di situ, nggak ada bicara penting agama di situ, berarti juga duduk kita ini Allah nggak suka. Artinya bagaimana? Kita harus betul-betul bisa mengkondisikan diri kita, mengatur niat kita agar betul-betul setiap aktivitas kita ini bermanfaat di sisi Allah. Nah, Pak Ustadz itu apa nggak susah? Mudah. Ya. Kalau mengikuti rumus Rasulullah, apa rumusnya? Al-mu'min bainal hasanatain. Orang beriman itu di antara dua kebaikan. Hasanatun qadha, kebaikan yang sudah dia kerjakan, wa hasanatun yang tadiruha, dan kebaikan yang dia niatkan. Selepas kita sholat maghrib, langsung pasarnya nanti saya akan sholat isya, dan aktivitas saya ini menunggu sholat isya. Sudah terhitung pahala. Kita aktivitas misalkan di rumah, ngopi, ya, ngobrol sama anak istri, sudah pasarnya sambil nunggu sholat isya. Sudah dalam kebaikan. Habis sholat isya itu juga pasarnya aktivitas saya ini sambil nunggu waktu sholat subuh. Dia itu kebaikan lagi, walaupun namanya tidur bikin tabung. Gitu juga ya.
Habis subuh zuhur tidur juga. Itu minimal kita dihitung kebaikan. Niatkan aktivitas ini sambil menunggu waktu sholat zuhur. Seterusnya begitu. Artinya apa? Setelah kita lepas niat, lepas melakukan ibadah, segera pasang niat ibadah berikutnya. Itu sudah berstatus menunggu kebaikan. Sehingga kalau kita mati di tengah-tengah dalam keadaan mati menunggu kebaikan, artinya apa? Husnul khatimah. Amin Allah. Ini kalau kita mengikuti arahan Rasulullah itu sangat mudah, sangat mudah. Artinya kebaikan itu sangat mudah didapat. Seperti itu. Wa inna ma'adhaba sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min ibadah la jadiyun an tatula alaihi hasratahu. Dan tidaklah seseorang terlewatkan satu saat, satu masa min umrihi dari umurnya fi ghairi ma khuliqa lahu min ibadah, yaitu yang dia tidak mengisi waktu tersebut dengan nilai ibadah, la jadiyun an tatula alaihi hasratahu, maka akan panjang penyesalannya nanti di hari kiamat. Kenapa? Satu detik subhanallah jadi satu pohon di surga. Allah. Sehingga apa? Walaupun kita sudah masuk surga, ketika melihat Bang Rizal misalnya, hari-hari zikir, masya Allah, nggak pernah putus zikirnya. Itu kenikmatannya penuh itu. Lah kita yang satu waktu saja kita kosong nggak zikir, nah ini gara-gara saya belum ngota ini ya. Kalah banyak nikmatnya. Maka nyesal. Penyesalannya kenapa? Kenapa waktu itu dulu tidak saya gunakan dengan nilai ibadah? Paham ya? Jadi apa namanya? Zikir itu yang menjadikan seluruh ibadah kita itu bernilai besar di sisi Allah. Itu zikir. Itu zikir. Apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Seperti itu. Sehingga apa? Walaupun amalan itu tampaknya dunia, kalau hati kita sudah dipenuhi zikir, bisa saja itu bernilai akhirat. Misalkan nih, Ustaz Mawardi duduk kelihatannya ngopi, tapi niatnya apa? Meninggalkan supaya nggak duduk di majelis orang-orang lalai. Allah. Itu sudah terhitung pahala. Kenapa? Meninggalkan dosa. Sudah terhitung pahala meninggalkan dosa. Jadi kalau hukum itu jadi dua, kalau nggak melakukan wajib meninggalkan haram. Seperti itu. Nah, untuk diri kita, kalau kita santai-santai niatkan untuk meninggalkan yang haram, itu sudah terhitung pahala. Masya Allah. Ya, misalkan saja di depan ada musik, kita tidur depan, kelihatannya tidur, niatnya apa? Supaya nggak dengar musik. Sudah terhitung pahala. Meninggalkan dosa, meninggalkan yang haram. Kan definisi haram kan? Kalau dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ketika ada keharuman, kita bikin aktivitas yang lain walaupun kelihatannya mubah, tapi niat kita meninggalkan yang haram, sudah terhitung pahala. Seperti itu. Jadi begitu indahnya Islam, begitu indahnya Islam. Makanya kita lihat betul jadi orang Islam. Bahkan dalam satu hadis diceritakan, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fa hamidallahu 'alaiha fa idza shariba surbatan fa hamidallahu 'alaiha. Allah itu sangat senang, ya, sangat cinta, sangat sayang dengan seseorang, ya, seorang muslim, seorang hamba yang kalau makan satu suapan kemudian memuji Allah. Makan, telan, alhamdulillah, ya. Minum satu minuman, alhamdulillah. Artinya apa? Makan betul-betul dirasakan dengan zikir. Hati kita betul-betul menghadap Allah, ingat Allah. Walaupun bentuknya makan, Allah sudah angkat kita jadi wali. Ya, dijadikan kekasih Allah. Kalau Allah sangat cinta, sangat ridho, itu berarti maknanya apa? Jadi kekasih Allah. Seperti itu. Masya Allah. Wali santri ya, wali-wali saja. Jadi kalau zikir, hakikat zikir atau hati kita senantiasa ingat Allah, bahasa yang bisa dipahami ya, hati yang senantiasa ingat kepada Allah, apapun aktivitasnya itu bisa menjadikan kita dekat kepada
Tetapi ketika hati kosong tidak ingat Allah, kelihatannya ibadah bisa menjadi jauh dari Allah. Seperti itu. Kenapa? Hatinya kosong. Makanya dahulu ada Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika bikinnya tingkatan Masya Allah ya. Abu Yazid Al-Bustami, gurunya itu Abu Yazid Al-Bustami, gurunya Syekh Qasim bin Muhammad, Syekh Qasim gurunya Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq muridnya itu ya. Salman Al-Farisi, muridnya Abu Bakar, muridnya Rasulullah yang termasuk malaikat Jibril ya. Jadi ketika beliau itu dalam keadaan zikir, kalau dalam zikir ya Masya Allah sangat menghadap Allah, itu sangat dekat rasanya, tanya ya Allah apa yang kira-kira saya nanti tetangganya Rasulullah ya Allah. Saking pedenya lah ketika zikirnya tingkatannya sangat dekat kepada Allah. Kata Allah, bukan, tetangga kamu di kampung sebelah itu. Penasaran, dicari sama dia, dicari. Sepanjang jalan tanya, tahu nggak namanya ini? Oh ini nih orang fasik ini. Kenapa kamu cari? Kamu setingkatan ulama nyari dia itu ngapain? Kata apa ya? Bisikan setan. Mulai ragu. Agak saya datangi dulu. Setelah itu didatangi ya. Ternyata ada seorang lelaki berkumpul dengan orang yang sedang megang minuman dalam satu gardu, pos kampling. Maka dia langsung pulang. Ini nggak benar. Dipanggil, loh. Abu Yazid, kenapa pulang? Kok belum ketemu saya kok udah pulang? Lah kamu tahu dari mana? Yang nyuruh kamu ke sini itu sudah ngasih tahu ke saya. Allah. Didatangi. Di mana ini kejadian yang benar? Kamu tahu nggak? Yang saya ingat itu air putih. Depannya air putih. Dan kamu harus tahu ini jumlahnya dulu 80 orang. Yang 40 sudah berobat sekarang di masjid. Dan yang 40 ini jatah kami. Allah. Akhirnya yang 40 ini ya, mendengar saya Abu Yazid datang, langsung tobat semua. Allah. Jadi ahli zikir yang duduk di majelis lalai, orang pun bisa tobat dengan dia. Terpengaruh. Bagi kita kalau diubat jangan coba-coba. Jadi ke gunung nanti mampir di pinggir jalan itu. Mau menobatkan semua ini Pak Ustaz. Nah, rupanya kita yang terperangkap. Kemudian waman jawazal arba'in awalan yakfi khairuhu ala sarihi falyatajahat bilana. Barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka siap-siap masuk neraka. Umur 40 tahun cuman masih muakal, belum tobat, sholat aja enggak ya. Pokoknya kebaikannya sangat sedikit sekali lah. Banyaklah nilai keburukannya dari kebaikannya. Kata Rasulullah apa? Siap-siap mampir di neraka. Akhirnya umur 40 itu Masya Allah. Ini siapa yang sudah umur 40? Alhamdulillah sudah tobat ini. Lebih parah lagi ya. 60 lebih parah. Wami hati nasihat ifayatul ila ahli ilmi. 3 nasihat ini sudah cukup untuk ahli ilmi. Artinya Rasulullah nasihat ini nggak banyak-banyak. 3 saja dipegang sudah cukup. Yang pertama kita ingat-ingat tanda Allah berbalik kalau kita disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Yang kedua, satu waktu kosong tidak kita gunakan untuk ibadah, tidak ada nilai pahala di situ, maka akan menjadikan penyesalan yang panjang pada akhirat. Yang ketiga, kalau sudah 40, sedangkan keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, siap-siap sampai ke neraka. Masya Allah. Jadi 3 nasihat yang kalau kita renungkan, insya Allah sudah bisa berubah kehidupan kita. Pokoknya apa-apa ini kira-kira berpahala kan? Kira-kira berpahala kan? Ketemu orang gimana supaya dapat pahala? Senyum dapat pahala. Tidak perlu seluruh di qalbil mukmin sedekah.
memasukkan rasa gembira ke hati orang beriman, sedekah. Syukur lagi berani ucap salam. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh 40. Jadi yang dipikir itu pahala, dan pahala. Kalau yang dipikir pahala, dan pahala, malah sempat kerasan kok. Nggak sempat mencari tema bahan untuk dijadikan salah satu. Masya Allah. Ayo walad hai anakku, nasihat satu nasihat itu mudah. Nah, ini kalau nasihat itu mudah. Walau skill kaburuha yang susah itu menerima nasihat. Benar nggak ya? Benar ya? Kata Rasulullah, kata yang benar itu nasihat itu mudah. Yang susah itu menerima nasihat. Kalau suruh kami seperti ini ya, langsung nasihat kuat. Langsung dengar nasihat kamu 5 menit udah mulai ngantuk. Ingat pengalaman keluar kemarin. Kalau kalau banyak panjang banget. Jadi ketika kita ngasih nasihat itu semangat. Karena apa? Masih ada unsur nafsu. Kalau orang main untuk kepala gini, mantap nasihat saya. Antum tuh. Seperti itu. Yang berat itu menerimanya. Kenapa? Li'annaha karena menerima nasihat Fimana kimun tabil hawa menurut orang yang mengikuti hawa nafsunya murwakul sangat pahit. Betul. Terutama nasihat itu yang berkaitan dengan kita. Langsung gampang. Ya. Padahal kita nggak niat untuk menasihati dia. Kita menyampaikan kebaikan, tersinggung. Langsung gimana ngajak berkelahi misalnya ya. Wah ini Masya Allah sangat berat. Padahal sebelumnya nasihat tidak ngomong terus juga. Mendengar kawan sebentar aja langsung nggak kuat. Nah ini ciri-ciri pengikut hawa nafsu. Jadi kalau dalam diri kita kok terjangkit sifat ini segera taubat. Kelihatannya mengamalkan agama ternyata mengikuti nafsu. Bukan mengamalkan agama sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Kalau Rasulullah mencontohkan mengamalkan agama itu paling berat melawan hawa nafsu. Tetapi ketika kita itu tidak kontrol hati kita, tanpa sadar kita beramal sesuai nafsu. Itu nasihat kiai saya. Makanya kalau kamu dakwah, kali 4 disempurnakan. Ya dakwah, ya taklim, ya zikir, ya khidmat. Kalau kamu pilih salah satu saja, kelihatan kan mengamalkan agama, tapi itu hakikatnya ikut nafsu. Dakwah kok taklim nggak mau, zikir nggak mau, khidmat nggak mau, ujung-ujung tujuannya jadi orang yang dimuliakan. Kemana-mana maunya ngatur, nggak mau diatur. Kemudian begitu juga ketika taklim saja nggak mau dakwah, sama saja. Ujung-ujungnya nafsu juga. Nanti kalau sudah jadi kiai, semua orang datang, dia nggak mau kemana-mana lagi, maunya dimuliakan. Seperti itu. Kalau zikir aja nggak mau dakwah, nggak mau taklim, jadi cukup. Minum sembuh, dapat amplop lagi. Jadi cukup. Makbul. Kalau hikmat terus nggak mau yang tiga ini, ya bahaya juga seperti itu. Makanya kalau kita dakwah, kemudian kita tarik juga terasa dakwah semangat, dengan tarik hanya paham dengan kekurangan kita terluruskan itu, pahit begitu. Kapan berusaha naik gantian kemudian ketika dakwah taklim zikir lebih berat. Coba yang duduk di sini Pak, saya ajar zikir 1 jam nggak ngantuk. Masya Allah, nggak kuat. Sedangkan dalam latihan zikir itu ada waktu 4 jam zikir tok nggak boleh ngantuk ada. Jadi kita kan sekarang pahamnya itu nafi isbat itu mulut. Nafi isbat itu ada yang dalam hati. Dan ini Naksabandia Khalidiyah itu yang dianggap Maulana juga. Jadi kita tahunya nafi isbat. Nafi isbat itu ada juga di situ. Merubah
baca juga zikir. Ya. Kalau lebih banyak kepada zikir, lebih banyak dari beberapa latihan zikir daripada dakwah. Kalau pas dakwah kita disuruh bicara kesalahan Allah minimal 25 kali. Kalau pas kita latihan zikir, dilatih ingat mati 25 kali. Kebalikannya, eling mati 25 kali. Artinya apa? Ketika kita itu terjun dalam suasana dakwah, hati harus dipenuhi dengan zikir, dilatih. Kalau enggak nanti hati itu panas lah. Kalau sudah panas tuh hawanya berlaku. Ini bahaya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Mengapa menerima nasihat itu berat? Karena bagi orang yang mengikuti nafsunya, nasihat itu rasanya pahit. Itu mana imam bapak di qulubihi. Karena apa? Segala hal yang dilarang itu hal yang dicintai dia. Kok dilarang kamu senang? Nah, seperti itu. Ketika nasihat itu berkaitan dengan suatu hal hobi dia dan hobi itu suatu hal yang diharamkan, marah, berat, akhirnya nggak siap menerima. Maka dari sini ya tidak ada supaya sempurna dalam diri kita ini, ya dakwah yang dikerjakan, dakwah dengan pengertian yang saya terangkan kemarin ya. Dakwah itu artinya mengajak orang kepada Allah. Dakwah itu artinya mengajak orang kepada dimanapun tempat, ya ajak orang kepada Allah. Seperti itu. Jadi sekarang saya arti dengan dakwah diartikan huruf. Ini bab yang berbeda. Dakwah beda, huruf beda. Huruf artinya keluar. Setiap malam keluar juga. Keluar rumah. Huruf dakwah itu bab yang berbeda. Kalau huruf bisa bilang itu namanya dakwah. Kalau huruf saja belum dakwah. Tetapi kalau dakwah mau huruf mau di rumah ya sama, itu namanya dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada petunjuk Allah, mengajak orang untuk sampai kepada Allah. Ini bab yang ketiga ini, itu khusus keterangannya. Seperti itu. Kemudian walau khusus dimakan atau dibaliknya arafnya mustingan dan firman di nafsi, terutama bagi orang yang menuntut ilmu untuk pengetahuan saja. Nah, ini kita perlu ingat. Ada orang khusus dari majelis itu cuma ingin tahu saja. Lagi paling berat di manusia. Ya. Kalau ilmu, dia untuk ilmu niatnya hanya untuk pengetahuan saja, nggak ada yang untuk diamalkan. Ini sangat berat menerima nasihat seperti itu. Tetapi kalau orang betul niatnya ingin mendapatkan ilmu dan ingin diamalkan, ringan saja dengan nasihat. Karena itu ini yang saya butuhkan. Kemudian sifat dinafsi wa manati di dunia dengan tujuan untuk derajat dunia. Nah, supaya dipanggil ini, supaya dipanggil ini, supaya dipanggil ini. Fa'inau yasabu anani mamujal maksud saya itu menajatu wa falasuhu, karena dia beranggapan ilmu saja sudah cukup tanpa diamalkan. Anggapan dia waktu yang penting ngerti lah. Dan ini pendapat yang salah. Walau mustaqil anil amal, dan dia beranggapan ilmu cukup tanpa diamalkan. Wahada ini qadul falsafah subhanahu wa ta'ala mayana hadal mabrur anau min hasalani islam yakun bi yakun hujjatu alaihi akada. Jadi diumpamakan orang untuk ilmu enggak diamalkan itu seperti kita punya pedang, punya tembak, punya senjata apa, tetapi ketika ketemu musuh enggak kita gunakan. Kita jalan dulu nih, atau di hutan, punya tembak, punya pedang, punya panah. Ketika ada harimau, kita buang senjata tadi. Kita mau duel tangan kosong melawan harimau. Kira-kira menang siapa? Harimau. Ya, harimau. Seperti itu juga. Ilmu yang sudah kita punya, kok nggak kita amalkan, salah sama setan. Salah sama. Misalkan ada ilmu secara syariat Islam tidak boleh lelaki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Ketika seseorang tidak mengamalkan ini, ya,
Maka banyak pondok pesantren contohnya malah terjadi kasus pencabulan. Kenapa? Karena tanaman masih dipraktekkan walaupun itu lawan jenis. Santrinya umur 18 tahun cium tangan, Masya Allah. Karena kita duduk terkadang kan malah naudzubillah ada yang minta izin. Ini kan nggak praktek ilmunya. Akhirnya apa? Kalah sama setan. Santri sendiri menjadi korban. Maka ilmu sekecil apapun yang kita miliki, marilah kita amalkan. Karena walaupun bikin ilmu, kalau kita amalkan, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita selamat. Ibaratkan punya senjata yang kita gunakan. Kalau nggak kita gunakan, ya seperti tadi. Cukup insya Allah. Nanti kayaknya pertanyaannya malam ini kita tanya dulu saja. Nanti habis bisa kita yang mengadakan insya Allah. Insya Allah untuk kelanjutan program ini. Maka kami harapkan ya semuanya tidur dulu di besok. Insya Allah. Sampai selesai. Sudah. Sudah. Silakan. Silakan. 8 menit lagi Ustaz. 8 menit lagi. Mungkin ada yang mau tanya? Pegang kanan dulu ya. Saudara kembali ke bab hati ya. Kami kan di masyarakat kan tahu bakal namun kami angkat bambu mentak taruh kan bakal digunakan untuk orang hijau yang musik atau gimana kan. Ya. Tapi kan ada juga di situ kan tempat untuk akad nikah kayak gitu kan. Hati kami kan tahu bakal ini kan juga dipakai untuk maksiat. Bisa kami nisbatkan atau kami palingkan bahwa ini hanya kami saya angkat ini untuk orang nikah, selebihnya itu kayak bertanggung jawab. Itu ada Dua bab, satu akhlak, satu yang tadi kau omongkan. Yang pertama, akhlak kita dengan orang kampung gimana? Ketika kita tidak ikut, tercederai atau tidak? Dan ketika kita ikut, bagaimana? Nah, kira-kira lebih disukai kita ikut atau tidak ketika bikin taruh? Tentunya orang lebih suka kita bikin taruh seperti itu ya. Adapun ini akan bagaimana tadi kan enjoy, kan nggak cuma untuk enjoy aja. Untuk orang yang hadir juga kan ada. Ya sudah. Artinya apa? Niatkan, ya seperti itu tadi. Ya. Jadi terkadang begini ya. Terkadang kita nggak bisa mendakwai seseorang kalau kita terlalu jauh dengan dia. Nah, seperti kawannya saya biasa suami tadi. Tetapinya saya biasa tadi. Jujur di kalangan orang-orang minum. Cuma tujuannya beda, hanya 40 berubah. Oke. Nah seperti itu juga mungkin sedikit. Orang kalau taruh dengan kamu rajin ikut, Masya Allah, Pak Cengko itu ternyata bagai itu budaya, akhlaknya bagus, Masya Allah. Akhirnya apa? Kamu belajarnya di mana? Nah, sana. Ikut. Ya udah. Ikut juga. Di rumah anak dari sektor. masalahnya di gereja juga. Nah, kalau ikut enjoy itu yang salah. Kalau ikut enjoy itu yang salah. Nah, karena kalau dengan taruh insya Allah, karena itulah kamu bisa diterima. Ada lagi? Dalam satu hadis itu katakan tidak akan terjadi hari kiamat apabila ada orang yang masih mengucapkan Allah gitu kan, atau dunia hampir serupa gitu. Itu secara umum atau khusus Pak? Umum mungkin kita semua bisa terlibat di dalam itu atau khusus ada majelis khusus atau itu? Itu umum. La takun sa'ah kata kalau dilatih Allah. Dari sini kita sebenarnya bisa memahami hadis ini dan menjadi cinta dengan saudara muslim. Walaupun dia itu bertato belum sholat, tapi kalau masih Islam masih mengucapkan Allah itu kiamat belum terjadi. Nah, lalu bagaimana kiamat itu terjadi setelah orang Islam nggak ada semua? Kenapa? Sebelum terjadi kiamat itu akan ditiupkan angin yang sangat harum, yang sangat halus. Orang yang ada iman dalam hatinya meniup langsung meninggal. Setelah orang iman meninggal semua, barulah terjadi kiamat. Makanya kalau kita doa, ya Allah hidupkan saya sampai menyaksikan kiamat, hati-hati. Berarti doa kita kafir ini. Hati-hati. Nah, seperti ada orang datang ke orang yang doanya makbul,
Maksudnya itu bagus. Doa supaya otaknya ini lancar ya, pintar gitu. Pak, doakan supaya otak saya encer. Doakan encer betul lah itu. Makanya doa itu hati-hati ya. Ada orang doa, ya Allah, saya ingin dapat rezeki tanpa usaha, enggak perlu susah payah ya Allah. Akhirnya apa? Dituduh maling masuk penjara. Enggak kerja, enggak apa, makan terus ya. Salah doa. Salah doa. Makanya doa itu ya seperti ada seorang santri. Kata kayaknya kamu tak kasih jaminan doa makbul, Pak. Ya, iya. Akhirnya apa? Ketika jalan lihat harimau mati. Ya Allah, hidupkan harimau. Hidup lagi. Mau nyerang dia. Ya Allah, matikan harimau. Mati lagi. Ya kan nggak manfaat ini namanya. Ada harimau mati. Ya Allah, hidupkan harimau. Hidup. Ketika itu mau nyerang dia. Ya Allah, matikan dia. Mati dia. Apa manfaatnya? Seperti itu. Jadi, Masya Allah, kalau kita tuh kapan, makanya kalau kamu mengajarkan, ya Allah, saya pandai meminta, nggak pandai berdoa, seluruh apa yang diminta oleh Nabi, seluruh apa yang diminta oleh sahabat, para ulama, wali-wali, ya Allah, seluruh apa yang diminta oleh guru-guru, ya Allah, itu juga yang saya minta, ya Allah. Dan berikanlah kepada saya apa yang telah kau berikan kepada mereka, ya Allah. Keberkahan dunia ini semua diterangkan. Nah, itu kalau nggak bisa doa seperti itu. Makanya ada santri suaminya itu sudah, Kiai, kenapa? Masya Allah, saya ini nggak bisa masak, Kiai, ngurus anak nggak bisa ini. Ya kamu dulu doanya apa? Saya minta istri yang nggak butuh halimah. Ya sudah cepat, sudah, ya sudah. Kok mau protes? Karena minta halimah aja. Masa nggak kamu sebut? Masya Allah, seperti itu. Makanya kalau Al-Quran itu mengajarkan doa itu umum, udah mencakup. Kalau pada artinya ibunya sana, kemudian ya, Alhamdulillah min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan anak istri saya penyejuk mata. Kalau mata mandang sudah sejuk, ya sudah beres. Seperti itu. Kalau kita sifatnya nggak tepat, terkadang dapat sesuai sifat itu ada kurangnya. Kenapa? Keberdoaan kita. Seperti itu. Ada lagi mau tanya? Insyaallah Ustaz. Ini Ustaz. Di nazom apa Ustaz? Di nazom Al-Ala tuh ada istilah dijelaskan bahwasanya ada orang alim yang sengaja berbuat salah itu bahaya, tapi lebih bahaya orang bodoh yang terlihat alim. Itu gimana maksudnya Ustaz? Ya betul ya. Jadi dalam kitab Al-Ala itu diterangkan fasadun kabirun alimun mutahatikun. Kerusakan besar dunia itu bila mana ada orang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya, ulama surah yang cerita. Tapi ada kerusakan yang lebih besar lagi, orang bodoh, ya, orang bodoh yang dianggap soleh tadi. Orangnya soleh, cuman bodoh. Akhirnya apa? Ngawur. Apa namanya istilahnya itu? Karena dia sudah dipandang soleh, berkorban, berjibah, ya. Orang sudah lihat dia sholatnya 5 waktu aktif. Nah, kemudian ketika dia bicara agama, orang akan percaya. Padahal yang dibicarakan itu enggak ada ilmunya. Ini kerusakan terbesar. Kenapa? Karena banyak menyesatkan orang. Seperti itu. Misalkan panggilannya sudah buya, orangnya sudah buya, menjadi guru torekoh. Tapi karena dia itu nggak punya ilmu mengenai Al-Quran, aqimus sholat dzikri, kerjakan sholat supaya ingat padaku. Oh berarti nggak perlu sholat, yang penting ingat saja. Ya, kalau kamu motong ayam, mengumpulkan telur, lagi makan jangkrik, ya, ada azan, cukup gini aja. Nah, sudah, karena sudah ingat. Kenapa terjadi seperti ini? Karena apa? Karena dia dianggap soleh ternyata kosong isinya. Akhirnya menyesatkan rakyat. Maka menjawab seperti ini mudah saja. Nah, kalau kamu sudah nafsu dengan istri kamu, pejamkan mata saja. Nah, sudah cukup. Gak usah kamu tutup, gak usah kamu pegang. Nanti jadi sendirian aja. Atau ketika mau makan, ingat saja lapar. Ingat. Nah, udah kenyang belum? Belum. Ya, memang belum makan, belum kenyang. Itu jawabnya mudah. Kenapa? Jawabannya begitu. Kenapa banyak mursyid istilahnya yang jadi nyeleweng? Karena nggak dipenuhi makan. Subhanallah wa bihamdihi.
Tuh.